Solusi banyak uang tapi nggak ninggalin game kakak. Lo yakin mau tahu solusi dari gua? Kamu umur berapa Bang Guns? Umur berapa Bang Guns? Yakin? Oke. Oke, habis ini ya. Kamu umur berapa dulu sekarang? 20-an BTW. Oke. Secara karir, set diri kamu umur berapa mau jadi manajer? Gua dari SMA, gue udah set diri gue untuk 28 tahun harus jadi manajer. Itu yang pertama. Dan harus punya rumah sebelum 30 tahun. Nah, makin lu punya mimpi itu, makin lu ke-trigger untuk ngelakuin itu. Dan makin dulu lu ngelakuin itu, jadi gak lu tunda-tunda, makin cepet lu mendapatkannya. Gua udah tahu mimpi itu dari umur gua SMA. Jadi di SMA itu gue udah kepikiran path karir gue. Gue pengen jadi jurnalis. Umur 28 tahun gue pengen jadi editor di satu media. Abis itu di umur 20, 29-30 tahun gue cabut dari media. Gue harus belajar public relation. Gue harus masuk government relation. And then umur 30 gue udah mau jadi apa gitu. Kayak gitu. Jadi gue lumayan that's why mungkin gue juga agak jago kalau di leveling ya. Di leveling karena gue tahu path gue. Gue tahu apa yang harus gue lakuin besok dan apa yang harus gue capai besok. Setelah punya rumah umur 29 tahun, cicilan masih ada? Cicilan KPR. Gue masih ada KPR. I'll rate your country. 100 million is 100k rupiah. Aku nggak nyicil, nggak berani soalnya. Oke. Jadi bahkan gue waktu pas gue nyicil, gue belum dapat Chat GPT guys. Gue belum tahu Chat GPT. Jadi pas gue nyicil, kan Chat GPT itu belum ada ya saat itu ya. Anyway, umur gue 33 tahun. Jadi gue ngerti dong. Jadi gue tuh umur 28 tuh 5 tahun yang lalu belum ada Chat GPT ya. Rupiah. Ya. Around that. Nah 5 tahun lalu belum ada Chat GPT ya. Jadi gue baca buku gimana caranya untuk bisa nyicil rumah tanpa ada resiko. Jadi waktu itu dikasih tahu tuh step by stepnya. Lu mesti nyicil dari yang paling jauh. Jadi lu ambil 20 tahun. Tapi lu harus tentuin setiap tahunnya lu pakai penghasilan lu. Misalnya di tahun pertama lu 50 juta. Di tahun kedua lu 70 juta. Karena itu yang akan lebih mempermudah cicilan lo. Itu 1M 1. Ya. Kira-kira kalau di umur sekarang ngejar remote worker itu masih main game gak ya? Enggak. Jangan pernah berpikir lu remote worker. Apalagi lu belum pernah kerja di kantor. Lu mesti kerja di kantor dulu dari bawah. Ngerasain proposal lu disobek sama orang. Lu harus ngerasain semuanya dulu sampai akhirnya lu jadi orang yang gue gak akan memperlakukan orang lain kayak gitu. Jangan pernah berpikir, nih gue tahu nih, lu nih umuran lo, Guns, pikirannya mau jadi clipper, mau jadi influencer, sama mau jadi farmer, ya kan? Terus mau tinggal di apartemen, atau mau tinggal di
desa. Iya kan? For real, gue nggak ngerasa. Jadi gini, karena industri gue kan industri kreatif ya guys. Ya ini sekalian ngobrol aja kali ya. Jadi maksud gue nggak bermaksud, maksudnya nggak bermaksud apa-apa lah. Maksud gue gini, ini gue perspektif dari sisi gue gue tuh aduh, tapi kalau ngomong kayak gini tuh nggak boleh. Ini tuh kayak kelihatan tua sih. Tapi maksud gue gini, gue itu adalah korban pemerintah, coy. Literally gue adalah korban pemerintah. Gue pernah kena layoff, ya kan? Udah pasti semua milenial tuh rata-rata hampir sekali seumur hidupnya kena layoff gitu. Udah pernah kena layoff, ya kan? Gue udah pernah switch karir gitu. Gue udah pernah cuman gue nggak pernah pinjol karena bagi gue makan apa yang jadi porsi gue. Gue tidak suka pakai kartu kredit. Gue even gak suka pakai pay letter. Gitu. Kabel PC, yes kabel PC. Gue gak CEO coy. Tapi lo bisa cari gue di LinkedIn. Lebih ke farmer sama programmer aja sih kak. Kalau clipper sama influencer ya gak bisa coy. Gak bisa coy. Lo tahu gue sebelum gue memutuskan jadi gue tuh ada career break. Kemarin tuh gue sempat career break. Jadi sebelum gue pindah ke sebelum gue pindah ke sebuah agency ini ya, gue itu sebelumnya adalah orang yang nggak mau pindah ke agency karena bagi gue nggak mau client service. Gue nggak mau. Lu juga selamat dari judul kan. Selama ini kita gacha emang kita bukan enggak. Halo Kajen, halo Ucup. Masih betah main kabel? Masih dong. Emang kalau kita apa namanya? Ngenempak bukan ijut itu. Nah, lu tahu nggak? Lu bisa ngerjain programmer di rumah kan, Guns? Sama lu bisa farming di rumah kan? Iya kan? Bukan Ci, kan Alsi bisa nyari. Kurang deres ya B1F. Kurang ya? Kalau gue prinsipnya satu. Selama lu bisa ngerjain itu di rumah ya, lu punya 5 jam waktu setelah pulang kantor untuk ngerjain kerjaan itu di rumah. Gue pengen jadi streamer. Enggak sih, gue gak pengen jadi streamer. Gue pengen gue lebih ke arah gue pengen kehidupan sebebas itu. Gue nggak mau terikat sama satu perusahaan atau segala macam gitu. Sebenarnya mimpi gue tuh kayak gitu sih. Tapi untuk mencapai itu, gue bukan orang yang bukan orang yang langsung oke, gue akan melakukan itu. Nggak bisa gue. Sekarang yang gue lakukan adalah gimana caranya penghasilan gue yang ada di luar kantor itu bisa setara dengan gaji gue. That's why gue cari kantor yang gajinya tinggi. Kalau gue nggak nyampe di situ, kan gue streaming ya. Gue streaming, terus gue farming di sini, terus gue juga bikin AI music, gue punya microstock, gue punya project, ada freelance lah beberapa gitu. Dan itu semua belum nyampe di gaji utama gue. Kalau udah nyampe di gaji utama gue akan cabut gue. Resign aja gitu. Penghasilan yang gue dapet di Kabal
Setelah gue hitung-hitung, ya income kedua harus bisa ngelebihin income pertama. Betul, betul. Makanya kalau saat ini UMR itu 5,5 juta, kalau lu dari kabel belum bisa ngasilin sebulan 5,5 juta, jangan cabut dari kantor lu buat full time kabel. Setnya gitu aja. Saran game farming cuan sih aku saat ini sih gue dari kabel aja gue. Kayak gini, lu ngandelin freelance. Oke. Lu ngandelin freelance nih Bang Guns ya, misalnya ya. Kenapa berkantor tuh penting ya? Ketika lu freelance, lu tuh nggak punya asuransi kesehatan. Lu nggak punya, nih kalau misalnya lu sakit, lu nggak punya apa yang bisa lu reimburse lah. Gitu. Itu yang juga mesti dipikirin. Tuh. Lu jangan jadi masyarakat yang mati gua. Jangan jadi masyarakat yang marah-marah kalau BPJS nggak dilayanin tapi lu nggak bayar BPJS. Gimana bisa? Biaya sakit tuh mahal banget coy. Mana ya itu? BM gue, itu gue habis. Bentar. Oh ini. Belum. Tapi teknis ini ada ini kan, full time tuh ada ini kan, ada duit kesehatan kan, asuransi ada kan? Coy, asli, lu kesehatan tuh penting banget. Lu tau nggak nyokap gue sakit gigi yang sampai sakit gigi tuh ya. Itu tahun 2000 berapa tuh? 2019. Itu bilnya 42 juta. Coy. Dan bukan di rumah sakit mahal, itu sakit gigi coy. Kita nggak pernah tahu kapan lu sakit gigi. Kalau itu nggak di cover sama asuransi, lu bayar pakai apa? BPJS ada. Oke. Bagus dong. Seenggaknya lu nggak perlu bayar BPJS kan? Wah ini ada penghasilan tetap. Iya, ada penghasilan tetap lah. Karena dulu ada satu influencer yang gua nggak suka tapi dia ngomongnya bagus. Satu influencer ini sebenarnya gua nggak terlalu suka dia. Karena dia terlalu dar-der-dor juga. Walaupun gua dar-der-dor iya gitu. Tapi maksud gua dia nggak make sense juga sih. Tapi ada satu hal yang gue pelajari dari dia. Dia bilang gini, lo tau nggak? Yang bikin gue yakin orang-orang yang nonton, orang-orang yang main MMO, orang-orang yang tahu sosial media, deep into itu adalah orang kreatif. Dan hal yang paling mematikan kreativitas adalah ketika lu gak punya duit. Jadi lu gak akan jadi apa-apa, lu gak akan bisa bikin produk kalau lu gak punya duit. Ide lu cuma bakal jadi ide kalau lu gak punya duit buat eksekusi. Itu. Cabal mobile ada gak sih? Ada cabal mobile. Ada. Tapi beda income ya. Gitu. Dan ada satu hal yang juga menarik. Jadi gue tuh sama bos gue tuh kayak apa ya? Untungnya gue saat ini bos gue asik sih gitu ya. Jadi gue tuh
berapa kali juga sering bincang karir lah sama beliau gitu. Termasuk kayak gue ngomong sama dia, misalnya kayak bercandanya tuh kayak, Pak ini gue kalau karir streaming gue sampai di peak itu sih Pak, sampai gue ditonton di, ada sumpah streamer streamer MMO yang gue suka, ibarat inspirasi kita semua di streamer perempuan MMO tuh ya. Kalau lo tahu Nagura ya, Nagura itu dia tuh sampai ditonton di, kan ada sports bar nonton dia main. Have a free code, yes, but I think I will give it tomorrow, Ralph. Nah, selama lu kerjaannya cuma nunggu problem aja, ya lu abisin waktu lu buat berkarya coy. Itu enak banget. Enak banget itu. Dan gua aja waktu itu waktu pas gue bukan yang nggak nyoba guys, gue bukan yang nggak nyoba buat apa ya, buat jadi full time streamer gitu, mainin MMO yang teman-teman suruh gue gitu, misalnya kayak mau cobain game ini gak sih, gue bukan yang nggak pengen, gue pengen banget, gue pengen banget cobain, tapi gue nggak ada waktunya. Nah sebelum itu juga gue udah bilang kayak gue mikir kayak apa gue mau ini aja ya, apa gue mau kayak lu tadi tuh, apa gue mau settle aja ya jadi streamer, gue seriusin gitu. Itu gue sampai nyobain 7 side income. Ada artikelnya gue nggak tahu sekarang artikelnya masih ada atau enggak, tapi dia 7 side income yang harus kamu jalankan untuk kehidupan sebagai financial freedom. Gue cobain semua satu-satu coy. Main kabel, iya main kabel. Kak ada kayak Kitty ya nggak? Ada. Kasih gue satu, oke. Internet Service Provider, ISP. Itu bukan? Oh belum kirim link DC, sorry, lupa. Bentar. Lupa gue. Lupa. Sorry. Link DC ya. Oke, sudah. Diriku di CCTV ATM. Nih, lu lihat gak? Nih gue mau kasih lihat lu sesuatu ya. Nih apa yang gue punya. Aduh. Apa yang gue punya di luar kerjaan gue. Jadi ini gue lakuin setiap hari guys. Gue tuh udah kayak robot. Jadi gue tahu sejam 2 jam ngapain, sejam 2 jam ngapain. Nih ya. Gue kasih tunjuk di sini kali ya. Saya juga double job bang, parabola.
Iya, masih double job. Iya, 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 iya. Sekarang indis ekonomi betul, betul, betul. Indis ekonomi sulit ya, sahabat. Indis ekonomi agak-agak sulit. Apa namanya? Shutterstock. Ini gue kasih di sini aja ya. Gue kasih linknya ya. Ya, ya nggak bisa gue set. Makanya tadi bilang saya double job bang, mesin baca mandiri, mesin ATM maksudnya bang. Kepikiran ingin switch karir tapi masih mikir. Ah, gue nggak bisa bikin ini, nggak bisa ngechat ini. Teman-teman kalau nyari di oh ini bisa. Ini bisa. Teman-teman bacanya gini kan ya? Nontonnya gini ya? Vertikal kan? Nah, lo lihat. Ini salah satu yang gue jalanin, guys. Gue ngisi ini. Gue ngisi Shutterstock. Lo lihat. Udah 2000 image gue masukin. Dan yang paling laku ini. Ini gue mengemis dolar dari sini. Udah ya. Abis itu gue juga, ini jual foto. Iya. Namanya kalau kamu mau cari-cari tahu, Guns, namanya adalah Microstock. Terus lagu yang kamu denger nih, ini sekarang lagu yang kamu denger, ini adalah non copyright music aku, dan aku ngambil duitnya dari AdSense. Pinter nyari duit. Selain job utama gue, ini makanya gue encourage teman-teman itu kerja, sumpah kerja. Karena kerja tuh bikin otak makin aktif gitu. Gue selain kerja di kantor, gue tadi punya Microstock, gue punya platform streaming. Gue punya platform streaming, gue punya jual video stock, Microstock video stock. Jadi katanya yang 7, jadi dari 7 penghasilan digital termasuk sampai NFT tuh waktu itu gue coba ya. Ternyata yang menguntungkan di gue itu cuman Microstock sama sekarang AI music sih. Sama affiliate. Nah makanya gue consider untuk misalnya kalau affiliate tuh kayak lebih ke ini sih ya. Teman-teman, maksudnya gue jarang tuh kayak ada event kayak misalnya donate untuk joget gitu-gitu tuh gue nggak suka sebenarnya. Nah makanya gue lebih ke arah kadang-kadang kalau lu beli barang affiliate gue, itu namanya lu support stream. Web3-nya ikut digali juga nggak kak? Web3 apa nih? Web3 ininya ya, in game ya. Sorry, game juga ada Web3 kan? Iya. Halo kasih kak, halo. Ini lagi ngobrol sama orang-orang TikTok nih, lagi ngobrolin karir. Asli kenapa ngobrolin karir ya? Nggak ngerti aku. Oke. Nah saatnya kita putar dulu. Wis, Bang Badrol, gue dikasih apa nih namanya? Kopi coy. Airdrop gitu. Enggak. Ngopi buat begadang. Gue punya kopi sih. Coba ini bisa 150 gak ya guys? Ini kita spam ini nih guys. Kalau sebentar, adventure begin.
salah satu yang lagi gue gali ini sekarang musik AI ini guys. Cuman gue belum dapet algoritmanya ya. Jadi katanya kan dia harus spesifik ya. Nah kayaknya kalau masuk ke music for productivity itu udah terlalu sulit. Nah kebetulan sebenarnya karena gue juga bergelinjangnya, anjay bergelinjang. Gue berputarnya tuh di ini sih, di apa? Di industri kreatif sih guys. Jadi gue agak-agak nyari tahu gue. Gue setiap hari tuh kepala gue tuh berisik nanya ke diri gue sendiri. Kayak suka, kalau seandainya sekarang ini kita ada di mana, kita kira-kira lagi ngapain, nah yang kayak gitu tuh. Nah gue daripada overthinking, gue mendingan jadi sesuatu gitu. Guys, kalau kita minum, oh nice, coba ya. Sekarang tuh berarti kita di sini ya. Mari kita mencoba dulu sahabat sebats, anjay sahabat sebats. Oke. Ini kayak Volcanic Citadel udah belum ya? Oh Volcanic Citadel udah. Jen, kamu udah bikin tutorialnya? Masih harus di Tower of Undead gue ini. Pakai provider apa? IndiHome. Bang Gea. Aku pakai IndiHome. Stream sehari berapa jam? Ini kalau lagi libur gue hajar pagi malam. Tapi kalau lagi kerja paling sejam 2 jam. Nah gue ambil hari libur kadang hari Senin. Kalau kecapean sama kalau lagi lembur ya berarti gue gak streaming. Gak main MMO yang auto kah? Belum berjodoh kayaknya sama MMO auto ya. Main tapi di ini ya, di kantor ya. Gua ada beberapa MMO auto di sini ya, di HP gua yang HP gaming ya. HP gaming ini gue taruh di biasanya gue taruh di samping meja gua nih. Gue punya, sebentar, abis ini gue kasih tunjuk. Gue selain punya kabel mobile, gue punya Draconia Saga. Gue punya Luna MID. Tahu gitu ikut. Alah. Gue punya Luna MID guys. Yang 50 Mbps ya, betul. Kamu di ini ya? Kamu di IndiHome, Bang Gea? Iya gak sih? Di daerah mana Bang Gea? Kalau di BST gak pernah ke rumah gua loh. Gue sering mengajukan pengaju apa sih namanya? Pengaduan. Kayak gue waktu itu ada yang ngurus ISP nih, Internet Service Provider ya. Ada yang ngurus tuh kayak dia kaget gitu. Mbak, sorry mbak, kamu tinggal sama ibu kamu doang? Iya, gue bilang. Internet buat apa sampai 50 Mbps ya? Ya masa gue bilang, aku kalau malam jadi hode. Nggak mungkin dong, nggak sih? Nggak mungkin. Tuh asli gue pakai Force Gunner gue ngantuk gue. Hode iya, masa aku jadi bilang iya aku kalau malam jadi hode. Nah ini salah satu yang bikin gue juga suka banget main Toram. Jadi Toram itu kan gue suka main malam ya. Gue ketemu
dunia yang nggak gue pernah temuin. Lah kan emang iya enggak gila. Jadi di Toram itu gue ketemu pemain yang emang kerja di malam hari. Kayak di sini ada penjilat ya. Penjilat itu dia tuh bruder ya. Suster di laki-laki lah dia. Terus ada gue ketemu ketua guild dulu dia yang ngejagain tiba-tiba kayak dia ketemu gitu. Iya gue yang ngejagain di BRI. Lah BRI mana? Gue juga ngejaga di BRI. Lo ngerti gak sih? Karena mereka gue menemukan happiness sih ketika main di malam hari itu kan. Lu kan kerja di malam hari kan bukannya nggak ngapa-ngapain. Ya amit-amit kalau ada maling ya kan. Tapi lu tuh kalau kerja di malam hari tuh lu lebih peaceful. Ya kan? Nah itu tuh mereka kadang-kadang suka main Toram. Buka RT RW net juga saya cuma tadinya iseng aja ya rame. Capek ngurus ISP kan bener-bener. Oh. Pemancing handal. Yang bener tulisannya andal ya, bukan handal. Pemancing andal. Naik level udah. Oh, cuma di PT kakak kandung sendiri. Jadi jangan resign. Jangan resign lah. Hidup harus ada ininya, harus ada tantangannya. Gedein kajian 300 Inter baper gue kalau diperhatiin coy. Lu tahu gue anaknya gampang baper. Cuman banyak kan yang merhatiin gue cewek kak. Kesel ya. Tapi gue mau tuh cowok yang itu cicak disco. Lu lihat dulu. Sorry ini ada obrolan pribadi ya guys. Jadi gue ada suka sama satu laki-laki nih. Sumpah gue suka banget sama dia. Tapi kayak dia udah punya istri deh. Kayaknya ya. Si kodeks apa namanya? Kodeks siapa namanya? Kodeks Warcraft. Saya pas main ada pasti punya istri kak. Kan lu tertariknya selalu sama yang udah beristri. Goblok mana ada. Tertariknya sama yang udah punya istri nggak ada, coy. Lu jangan nyebar gosip gua. Di sini gue sahabat para istri, coy. Pamit dulu mau tidur Bang Guns. Tidur. Thank you sama-sama. Kodok. Abis ini juga aku mudahan nih. Yang penting naik level dulu ke 105 lah. Kalau udah nggak beristri yang datang cewek juga kak. Kelihatannya kayak yang udah punya anak sih. Anjir brengsek. Gua. Atau beda guild gak sih? Yang mana beda guild? Atau beda guild yang mana? Gua gebuk ya Gea ya. Bima Film. Asli bang. Umur berapa sih? Brengsek. Umur secukupnya gue. Kayak garam di ini. Secukupnya coy. Tenang aja gue 28 udah punya 2 anak. Buset.
Nanya umur. Tebak dong. Tebak dong, gue umur berapa? Cepetan tebak. 30 dia ya? Ya, 30 doang. Gitu. Tebak dong. Cukup dia udah harus diklonin asli. Gue capek kerja coy. Sumpah kadang-kadang mungkin itu ya yang jadi dilema perempuan tuh ya. Ketika dia udah capek kerja, dia udah gak pengen kerja. Tapi di satu sisi dia gak percaya coy. Gue mesti harus kerja deh. Amit-amit gue belum 35 coy. Gue kalau udah 35 gue pengennya gak berkantor sih. 35 gue udah gak pengen berkantor lah. Amin aja, udah tinggal di Cipanas. Nyari apa namanya? Nyari jangan diaminin yang kayak gitu. Nyari laki Arab. Soalnya kalau laki Arab ini kan apa namanya tekadnya gede. Sudah iya ponakan gue 2. Sumpah ya, ini gue nggak ngerti sama Gen Z ya. Gue nggak ngerti. Gue nggak ngerti sama Gen Alpha. Jadi kan dia kan main Roblox kan. Terus kayak biasa tuh Ti main dong, Onti main gitu kan. Gue main sama dia main. Jago gue main Roblox, buset dah gue gamer gue. Jago gue main Roblox. Nah main lah gue kan. Main tiba-tiba kayak dia bawa teman-temannya gitu, tiba-tiba masuk teman-temannya ke ya grup call lah ya. Terus dia main, terus dia cepu banget, dia bilang guys ada onti aku nih gitu kan. Yo onti, halo onti gitu kan. Main lah gue nih sama anak-anak ini kan. Main. Masa dia tiba-tiba ngomong guys, onti aku pakai iPhone 17 Pro. Gue bilang nggak perlu, lu ngapain ngomong kayak gitu coy. Gue langsung apa-apaan. Nah, terus kayak gitu dia bilang, iya onti aku juga punya 8.000 follower. Apa-apaan lu? Onti aku nggak. Pengennya mah Aminnya gitu. Cuman ya belum kaya ya guys. Tapi gue pengen ponakan gue basket sih. Soalnya ada, sumpah lagi viral guys, ada klub basket yang pelatihnya ganteng bet. Yah, ganteng banget. Gue suruh ponakan gue basket apa ya? Si kakak sama si dede buat main basket. Penting nih. Ntar bisa deket sama coachnya, amin. Biasanya kayak sumpah gue bingung sih gue sih. Kadang-kadang gue juga punya trust issue sih Cak sama yang badannya gede gitu Cak. Soalnya dia badannya bagus banget. Ngerti kan lo? Kalau badannya bagus tuh biasanya nggak suka kuliner halal. Apa enggak? Biasanya nggak suka kuliner halal. Ngerti gak sih? Biasanya biasanya nggak suka kuliner halal. Di sini tuh ada kuliner halal. Lo tau kuliner halal gak sih? Katanya nih, kalau kita nggak ngejelasinnya gimana ya? Ada 2 jenis lipstick nih guys. Ada 2 jenis lipstick ya. Ada 2 jenis lipstick nih. Ini pelajaran untuk para laki-laki ya teman-teman ya. Ada 2 jenis lipstick. Namanya ada Fenty sama ada Wardah. Bedanya harganya beda tuh. Tapi salah satu unique selling point lipstick Wardah adalah halal. Jadi katanya Jak Disco
Jadi kalau lu eh mak nggak jadi selamat jadi babe gitu. Ngerti gak sih? Enggak, gue belum jadi mikro influenza coy. Kalau Kokop jadi wisata kuliner halal. Jadi ada 2 jenis lipstick gitu. Nah makanya lu emang sakit kalian. Nah makanya lu tuh nih, lu sebagai laki-laki nih, lu udah nyobain bedanya yang Fenty sama yang halal belum? Astaga naga. Ngapain mikirin istri kok aja? Yeah. Ya, tapi kan Wardah lipstiknya halal. Kalau Fenty tuh mereknya Rihanna. Nah mereknya Rihanna tuh mahal. Mahal harganya guys. Rasanya juga nggak halal. Orang dapat apa pembiayaan dari Baal gimana sih lu? Fenty. Jadi pakai Wardah dulu gitu, terus Kokop. Gue bercanda. Aduh asli bercanda. Lagian temen-temen gue tuh cewek-cewek ngondek guys. Ngerti kan? Bukan cowok-cowok ngondek. Kalau cowok-cowok ngondek ya udah. Ini cewek-cewek ngondek. Itu tadi yang gue cerita. Masa dia ngomong gitu, Cong, lu tahu nggak sih kalau Wardah tuh halal? Ya terus kenapa? Jadi kalau misalnya gue pakai lipstik Wardah, terus gue bercumbu sama cowok gue, dia wisata kuliner halal dong, Cong. Lu kebayang nggak cewek yang ngomong kayak gitu ke gue? Gue bilang kayak nanti kita tanya dia ya. Kita tanya dia. Perasaan Kokop kalau udah jalan-jalan makan lagi cilok. Aduh dia lagi. Iya. Ada dia. Udah cukup ya sama wisata kuliner ya. Ntar dulu nih, udah 104 gue. Nah udah dapat banyak nih. Sofanya yang kajen pakai halal nggak yang melengkung? Oke teman-teman, udah saatnya nih kita end stream kali ya teman-teman ya. Sampai ketemu di nggak tahu gue nggak ngerti maksud lu apaan sih? Ih nggak jelas lu. Sofa melengkung apa?